يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas izin dan taufik Allah, inayah dan hidayah daripada Allah, pagi ini kita diberkahi kembali dengan bisa menghadiri majlis ilmu, dan majlis ilmu kita yang sudah kita mulai dari kemarin hari berbicara tentang ilmu yang banyak luput dari pengetahuan kaum muslimin, ilmu yang sering dipraktekkan dan diamalkan dengan disusupi berbagai macam hal yang keluar dari petunjuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tajhiz al-janaiz, mempersiapkan jenazah, mengkafayahkan jenazah. Kemarin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih kita membaca beberapa hadis baginda Rasul berkaitan dengan fardul kifayah jenazah ini, dan hari ini akan kembali kita lanjutkan praktek tajhiz janaiz berdasarkan hadis-hadis baginda Rasul yang sahih dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, masih sebatas teori juga. Dan besok biiznillah kita lanjutkan dengan mempraktekkan. Butuh sedikit panjang waktu di hari Minggu insyaallah. Kemarin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa sunnah yang kita tegaskan sesuai dengan petunjuk baginda Rasul. Salah satu di antaranya yang paling penting dari mempelajari tajhiz al-janaiz itu senantiasa menghadirkan dzikrul maut, mengingat kematian yang dipastikan oleh baginda Rasul, wa innal mauta haqqun, mati itu pasti. Tapi angan-angan kita selalu mengatakan mati itu masih lama, mati itu pasti. Hari ini orang lain, besok kita. Wasihamul maut, busur anak panah ajal kematian itu tidak pernah salah sasaran. Wa madza a'datta laha, itu yang dipertanyakan oleh baginda Rasul kepada seorang badui Arabi. Bukan masalah kapan datangnya, tapi apa yang sudah engkau persiapkan. Kemudian juga saya tekankan di pertemuan kemarin, muslim, mukmin itu harus senantiasa harisun li hidayatin nas, rajin, rakus untuk memberikan petunjuk kepada orang-orang, kepada manusia, rakus untuk memberikan petunjuk. Maka salah satu sunnah baginda Rasul kemarin hari kita pelajari, disunahkan untuk mengunjungi orang sakit.
Karena sakit itu bagian dari alamah ataupun tanda-tanda kematian. Disunahkan kita mengunjungi. Bahkan baginda Rasul mengunjungi orang sakit walau min ramadin, walaupun cuma sakit mata. Mata merah bacuk gejak, baginda Rasul berkunjung. Barangkali kalau kita mengatakan alah sakit mata ni, bacuk saja, kuput aja. Nah berat sakit aja. Ya, itu kita. Rasul hatta min ramad, sahabatnya sakit mata itu dikunjungi sama baginda Rasul. Itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Target kunjungan itu bukan cuma sebatas ihsan lil marid, melakukan kebaikan untuk yang sakit, tapi targetnya hidayah. Kalau kita lihat tanda-tanda masih kuat, masih ini, masih itu, kita doakan dia. Kalau kita lihat ini tanda-tandanya sudah mulai melemah, kita pesankan wasiat, kita pesankan dia taubat, kita pesankan dia husnul raja, mengharap yang terbaik kepada Allah. Jadi kalau dalam kondisi sakit, jangan dipesankan untuk mentakutkan Allah, jangan khauf, tapi yang harus dititik beratkan itu rajanya. Jangan datang ke orang sakit kita ingatkan dia dosa-dosa dia, dosa-dosa awal akibat. Jangan demikian, tapi raja, harapan yang kita berikan. Dalam kondisi sehat seperti ini, nasihati saudara kita muslim dengan ketakutan kepada Allah. Dalam kondisi sakit, jangan dia berputus asa. Kita nasihati dia dengan raja, mengharap pada Allah dan taubat. Kemudian juga kemarin kita membacakan hadis disunahkan untuk talqin. Talqin mautakum bila ilaha illallah. Kita mengatakan mauta itu muhaqqaqal wuqu', yang dimaksud dengan mayit di situ yang akan jadi mayit. Artinya masih dalam kondisi hidup, kita pun dengarkan la ilaha illallah, qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Para ulama mengatakan duna ilhah, jangan dipaksakan. Kita paksa harus dengan suara nyaring keras, akhirnya dia membangkang. Karena sifat manusia itu berkeinginan untuk membangkang. Jangan dipaksakan, diajak dengan kelembutan ataupun diiming-iming. Baginda Rasul mengatakan, ya ammi, wahai pamanku Abu Talib, hadis Imam Bukhari, qul la ilaha illallah kalimatun uhajjullah biha yaumil qiyamah. Kalau engkau katakan la ilaha illallah itu, itulah jadi buktiku besok di hari kiamat di hadapan Allah. Selesai sudah dosamu semuanya, kesyirikanmu selama ini sudah selesai. Cukup dengan anda mengatakan la ilaha illallah. Ada seorang pemuda Yahudi yang sering membantu baginda Rasul dalam kebutuhan dan hajah duniawinya. Dalam kondisi sakaratnya, baginda Rasul mengunjunginya. Datang berkunjung baginda Rasul. Rasul mengatakan qul la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Katakan la ilaha illallah dan aku Muhammad Rasulullah. Dia melihat bapaknya. Setuju enggak? Maka itu anak kecil, kalau target dakwah kita anak kecil, targetnya itu bapaknya. Dia melihat bapaknya, setuju tidak? Bapaknya mengatakan ati Abul Qasim, taati Abul Qasim. Keluar baginda Rasul gembira sekali beliau. Ada orang tak pernah sujud kepada Allah, tak pernah puasa seperti kita, tak pernah zakat seperti kita, apalagi haji, tapi masuk surga. Gembira luar biasa. Mukmin demikian, dia gembira dengan hidayah. Bukan justru munafirin yang membuat orang lari dari hidayah. Gembira dengan hidayah. Jadi harus semangat kalau untuk menyampaikan hidayah. Maka berkunjung, mengajarkan dia la ilaha illallah. Adapun hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar selanjutnya, itu hadis Ma'qal Ibnu Yasar, dan hadis ini disepakati oleh para ulama. Mayoritas mereka para ahli hadis mengatakan hadisnya munqati', lemah, majhulul matan, matannya tidak jelas, ada ittirab, ada goncang, kemudian sanadnya pun munqati'. Hadis Iqra'u ala mautakum Yasin, bacalah untuk mayit-mayit kalian Yasin. Para ulama bersepakat akan kelemahan hadis ini.
Bagi mereka yang mengamalkan, mensunnahkan untuk mengamalkan, semua mereka sepakat Yasin itu dibacakan. Al-mautah di sini sama seperti mautah hadis kemarin, yaitu yang muhaqqaqal wuqu', yang akan jadi mayit, bukan setelah jadi mayit. Jadi semua yang mensunnahkan, Al-Hanabilah mengatakan sunnah untuk membacakan Yasin, tapi kepada orang sakit, bukan ketika sudah jadi mayit. Semua para ulama demikian. Jadi para ulama mengenai hadis ini, mereka cuma terbagi dua kelompok: melemahkan hadisnya dan tidak mengamalkan, dan mensunnahkan membaca Quran apapun itu. Dalam kondisi sakit, bagus untuk dibacakan Quran. Syifa, itu obat, bagus. Kalau Yasin barangkali lebih bagus, walaupun hadisnya kategorinya lemah. Di situ ada muatan tentang taubah, tentang hari akhirat, tentang perjalanan akhirat, tentang penciptaan manusia, dan itu sangat bagus kalau direnungi oleh orang sakit. Tapi kembali kita mengatakan hadis ini hampir mayoritas para ulama sepakat sanadnya, matanya itu majhul, sanadnya itu muttarib, maka kategori hadisnya sangat lemah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita melanjutkan beberapa hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana setelah orang tadi wafat, dia menghembuskan nafas terakhirnya, wafat, ruhnya keluar, bagaimana cara kita menyikapinya, apa yang harus kita amalkan. Kesimpulannya, kemarin kita sudah menyebutkan, kalau Anda ingin membuat perbandingan syariah Islam dengan syariah lainnya, tidak ada syariah yang paling sempurna dalam tajhiz mayit ini melebihi daripada syariah Islam. Mulia sekali, dimuliakan kita masih hidup. Islam syariah, sumber air, syariah itu artinya sumber air yang memberikan kehidupan. Dimuliakan kita ketika kita masih hidup, dan sangat dimuliakan kita ketika kita sudah wafat. Maka berbanggalah dengan syariah, bangga dengan syariah. Saya kemarin menceritakan, kalau kita buat perbandingan, ya lihat di YouTube itu bagaimana prosesi pemakaman ajaran-ajaran lain, lucu-lucu, aneh-aneh. Enggak ada kebaikan untuk mayit, enggak ada kebaikan untuk keluarga yang ditinggalkan, enggak ada kebaikan untuk orang lain. Tapi kalau syariah kita, prosesinya dari awal prosesi sampai akhir prosesi, ihsan lil mayyit, itu kesimpulan Syekh Albani dalam kitab Al-Janaiz. Ihsan lil mayyit, kebaikan untuk si mayit, kebaikan untuk kuburnya, kebaikan untuk hari akhirnya. Wa ihsan li aqaribil mayyit, kebaikan untuk keluarga mayit yang ditinggalkan. Sempurna sekali. Tidak berhenti di situ, dan jadi ibadah agung bagi kaum muslimin. Semua mendapat kebaikan, padahal kematian itu satu dari bentuk cobaan. Semua dapat kebaikan. Jadi ini inti dari prosesi tajhiz janaiz, memberikan yang terbaik untuk si mayit, memberikan yang terbaik untuk keluarga si mayit yang ditinggalkan, dan memberikan yang terbaik untuk kaum muslimin. Ada yang aneh itu, yang pernah viral kemarin di Mali atau di negara Afrika. Mereka berjoget dan berdangsa ria setelah ketika membawa kerandanya. Pernah saya juga melihat itu di Amerika. Dikuburkan, setelah dikuburkan mereka beramai-ramai berjoget dan berdangsa di atas kuburan sambil menginjak-injak kuburan. Ketawa ria, masya Allah. Di situ saya berpikir, masya Allah, syariah kita terbaik. Mayitnya, masya Allah, kita berlakukan sangat mulia sekali. Keluarga yang ditinggalkan, ketika melihat demikian kita memperlakukan mayitnya, dia pun merasa mulia.
dan kita pun mendapat ibadah yang sangat agung. Ada salah satu ini tajdid dunia, kita perbaharui niat lagi. Kenapa kita belajar tajhiz al-janaiz? Setidaknya ketika orang tua kita wafat, kita punya cukup ataupun minimal ilmu tentang bagaimana mengurusi jenazah orang tua kita. Anaknya sudah doktor, sudah profesor, sudah ini, sudah itu, tapi ketika wafat bapaknya masih harus manggil orang lain. Seolah-olah bagi orang tua kita itu nggak ada nilai sama sekali dari apa yang sudah dikorbankan untuk pendidikan kita. Niatnya kita kebaikan luar biasa. Kalau sekiranya salat saja, salat jenazah, falahu qirat. Apa itu qirat ya Rasulullah? Qirat kalau kita membuka mu'jam itu cuma dinar-dinar kecil, 1.000 rupiah, 2.000 rupiah kalau bahasa kita. Tapi Rasul menafsirkan qirat di sini bukan qirat lughawi, bukan qirat bahasa. Qirat di sini pahala mislu jabali Uhud, seperti gunung Uhud. Kita antar sampai ke kuburnya, walahu qiratan, seperti 2 gunung Uhud. Anda jangan bayangkan ini yang mengurusi jenazahnya, dari awal mengurusinya itu seperti apa pahalanya. Anda yang salat saja, yang ngantar saja, itu sudah 2 gunung Uhud besar dari pahala. Ini kesimpulannya demikian. Melakukan yang terbaik untuk si mayit, untuk keluarga si mayit, dan ibadah yang sangat agung untuk kaum muslimin. Itu definisi tajhiz al-janaiz dalam Islam. Apa yang harus kita lakukan? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar di sini, ighmadul ainin mayit wa du'a lahu. Ini mungkin lebih tepatnya apa yang harus dilakukan oleh karib kerabat si mayit. Menutupi matanya dan berdoa kebaikan untuknya. Di saat ajalnya baru dijemput ajalnya, itu para malaikat hadir menyaksikan. Maka perbanyak doa kebajikan. Hadisnya hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anhu qala, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah radhiyallahu taala anhu wa qad syaqqa basaruhu. Masuk baginda Rasul ke rumah Abu Salamah yang sudah wafat. Syukka basaruhu, rupanya matanya ini terbuka. Dalam hadis yang lain, fa innal ain tatba'u ruh. Ketika ruh kita keluar, mata kita menyaksikan keluar. Dahsyat. Yang kemarin kita sebutkan itu sakarat. Dahsyat sekali. Bahkan tidak jarang hingga mengeluarkan kotoran. Setidaknya kencing kecil itu pasti keluar itu. Anda pernah sakit perih yang mengeluarkan kencing? Mungkin jarang sekali. Tapi kalau sakarat itu hampir bisa dipastikan keluar. Maka ilmu yang sangat penting bagi kita keluarga, jangan sampai kotoran yang pertama keluar itu dibersihkan oleh orang lain. Baru wafat, upayakan bersih-bersih. Datang nanti kalau kita tidak mampu untuk memandikannya, datang orang memandikan, masya Allah, mendapatkan jenazah keluarga kita dalam kondisi terbaik. Jangan ketika mau dimandikan sudah bau kencing di situ. Maaf cakap kalau bahasa Aceh itu kotoran merah jadi ya, yang baunya luar biasa. Ya, keluar kotorannya, keluar ininya. Orang lain yang membersihkan. Kalau yang memandikan itu amin, amanah, fa masya Allah. Kalau kurang amanah, masya Allah, jenazahnya bau. Padahal kita dari rumah tidak punya ilmu yang seharusnya kita lakukan. Maka sakarat itu dahsyat sekali. Keluar keringat, keluar ini, keluar itu. Sakarat. Rasul merasakan lebih dari apa yang kita rasakan. Itu untuk orang mukmin. Wan nazi'ati gharqa.
Nazi'. Nazi' itu mencabut, ruh dicabut. Wan nasyitati nashta, itu untuk orang kafir itu lebih dahsyat lagi. Saya pernah menyaksikan kafir Cina. Di kampung kami itu banyak Cina. Itu sampai melontar-lontar di atas tempat tidurnya. Kita waktu kecil itu kalau menyaksikan nangis-nangis dikasih uang. Orang Cina itu banyak duit ya. Melontar-lontar, luar biasa, sakarat. Saudaranya ini sampai masuk Islam, sakit takutnya. Ya lihat orang Muslim nggak pernah mati demikian. Kok abangnya mati demikian? Akhirnya masuk Islam. Itu wan nasyitati nashta, wan nazi'ati naz'a, dicabut ruh. Maka tadi kami katakan kencing kecil itu pasti keluar. Kencing keluar kotoran. Maka kita yang terdekat, suami, istri, anak di rumah, upayakan untuk membersihkan. Kalau tidak mampu sampai ke tahap memandikan dan lain sebagainya, paling tidak kita bersihkan dulu kotorannya. Tekan bagian bawah pusarnya, atau kalau bisa ada beberapa orang bisa kita dudukkan sejenak kecil ya, supaya keluar dan tekan. Kalau ada sesuatu yang bisa ditempatkan di perutnya, tempatkan ya, supaya nanti keluar kotoran-kotorannya. Ketika nanti dimandikan, sudah memudahkan. Tidak ada kesan-kesan negatif terhadap jenazah keluarga kita. Begitu Islam mengajarkan kita. Rasulullah masuk ke rumahnya Abu Salamah. Abu Salamah matanya terbuka. Dan semua kita akan demikian. Kita akan menyaksikan ruh. Ketika ruh masih ada, itu dinamakan diri kita an-nafs, nafsun. Ketika ruh sudah keluar, ini jasad. Ini tinggal jasad saja. Ruh, mata itu menyaksikan ruh yang naik tadi. Hadisnya panjang, bukan di sini pembahasannya. Nanti pembahasannya di daurah di Masjid TVRI, itu perjalanan panjang akhirat. Kita akan mulai dari sana. Sabtu minggu ke depan ya. Ya, Sabtu minggu depan. Perjalanan panjang akhirat. Mulai dari situ, ruh muslim, ruh mukmin seperti apa naiknya, ruh kafir seperti apa yang terjadi kepadanya. Tapi ini kita bercerita ruhnya sudah keluar. Matanya terbuka, baginda Rasul menutupi matanya. Tutupi matanya. Tutupi matanya. Kalau terbuka mata, mulut-mulut juga terbuka, tutupi juga mulutnya. Kalau bisa ikat dengan seskain ya, antara kepala dengan dagunya supaya tertutup. Lemaskan sendi-sendinya, kemudian tempatkan seperti orang salat. Jangan masuk orang melihat ini matanya masih terbalak, mulutnya terbalak, takut orang. Ini tashwis surah. Jadi surahnya itu gambaran jenazah kita itu seperti menakutkan. Mata teha, babah teha, jaro entah di mana ketika menghadapi sakratul maut. Jadi kita posisikan, itu masih sangat lunak, masih sangat mudah untuk diposisikan. Posisikan segera. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menutupi mata Abu Salamah. Semaka kemudian beliau mengatakan innar ruh idza qubida ittaba'ahul basar. Ruh itu ketika sudah dicabut, maka mata pandangannya akan mengikutinya. Fadajjan nas min ahlihi. Awal-awal meninggal ini pasti terjadi ad-dhajid, suara. Ada yang menangis, ada yang berteriak, ada yang orang berputus asa. Bahkan di kasus Abu Salamah, ini ada dari keluarganya yang berdoa yang bukan-bukan. Kabehana lelum, thabi rizqilun. Siapa ini saya? Ini dari keluarga aja. Anaknya akan berteriak, siapa yang berikan saya pendidikan? Siapa saya ini? Siapa saya itu? Dhajjanna, suara dhajid. Rasul mendengar. Ada suara-suara sumbang itu, ada yang berdoa keburukan untuk dirinya. Orang-orang berputus asa. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tad'u ala anfusikum illa bi khair.
detik ini, di saat seperti ini, berdoalah untuk kalian kebaikan dan untuk si mayit kebaikan. Fa innal malaikah tu'minu ala ma taqulun. Ini malaikat menyaksikan. Ada malaikat di sini yang siap mengaminkan apa yang kalian doakan. Hana sabir rizqilun, malaikat mengatakan amin. Mumang tapi tak rezeki dia. Saya enggak dapat lagi pendidikan. Amin. Para malaikat mengatakan amin. Maka di saat seperti ini, justru Anda mendoakan kebaikan untuk diri Anda dan untuk si mayit. Doakan kebaikan. Faqal la tad'u ala anfusikum illa bi khair fa innal malaikata tu'minu ala ma taqulun. Para malaikat itu siap mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Sumaqal, apa yang dilakukan oleh baginda Rasul, dan ini apa yang harus kita lakukan. Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunkan Abu Salamah. Abu Salamah, fa masya Allah, Abu Salamah kita tahu sabiqunal awwalun dalam Islam. Hajara hijratain, berhijrah 2 kali hijrah. Di antara orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Keluarganya semuanya diborong untuk dimasukkan ke dalam Islam oleh Abu Salamah. Cobaan-cobaan ketika beliau masuk Islam semuanya sudah dihadapi. Kalau kebaikannya enggak perlu ditanyakan lagi, tapi Rasul tetap mendoakan, ya Allah, ampuni Abu Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Doakan pengampunan untuk kita dan untuk si mayit, dan Allah angkatlah derajatnya fil mahdiyyin. Angkat derajat Abu Salamah, baik di dalam kuburnya nanti ataupun nanti di hari akhirat ketika dibangkitkan. Wafsah lahu fi qabrihi, dan lapangkan untuknya kuburnya. Kubur itu yang sempit itu bisa jadi lapang, raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surga, ataupun hufratun min hufarin nar, ataupun lubang dari lubang neraka. Rasul mendoakan, ya Allah, lapangkan kuburnya, wa nawwir lahu fi, dan jadikan kuburnya itu bercahaya, terangi kuburnya dengan cahaya. Wa khulufhu fi aqbihi, jadikan penggantinya lebih baik darinya. Rasul mendoakan, rupanya beliau jadi pengganti. Nah, rupanya beliau yang jadi pengganti. Doanya langsung dikabulkan. Beliau jadi pengganti. Ummu Salamah sendiri ketika diajarkan oleh baginda Rasul, dan gantikan aku yang lebih baik darinya, Ummu Salamah bingung itu, tapi doanya tetap diucapkan. Iman kepada baginda Rasul, bingung siapa lebih baik dari Abu Salamah. Anda tetap orang lebih baik daripada Abu Salamah. Beda dengan kita, Pak. Dari suami saya banyak sekali di kepala istri kita. Nyoba Pak Fulan, Tungku Fulan, Abu Fulan, nyaman dulu lebih agak dari lakolan. Tapi Ummu Salamah itu sampai bingung, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Rupanya Rasulullah. Enggak ada yang lebih baik dari Abu Salamah melebihi Rasulullah. Rasulullah yang datang. Dan Rasul mendoakan, wa khulufu fi aqbihi. Itu doakan kebaikan, para malaikat mengaminkan, dan itu akan terjadi, akan dikabulkan. Maka upayakan doa yang terbaik untuk si mayit dan untuk kita karib kerabat si mayit. Kemudian apa yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tasdiyatul mayyit, termasuk disunnahkan, dianjurkan kita menutupi, menyelimuti si mayit. Ini tugas keluarga. Artinya pakaiannya jangan ketika datang masyarakat kampung untuk prosesi fardul kifayah masih baju yang dia kenakan ketika dia wafat, masih dengan pakaiannya, masih dengan kotorannya. Jangan demikian. Kita sudah membersihkan, bahkan sudah kita mengganti pakaiannya. Aurah tetap berlaku hukum aurah. Mayit sama seperti masih hidup. Artinya jangan sampai nanti yang memegangnya yang bukan mahramnya, tetap masih berlaku sama. Jangan menciumnya kecuali mahramnya yang bisa menciumnya ketika dia hidup. Boleh menciumnya ketika dia wafat.
Jangan asal-asalan, ini udah main nggak masalah, nggak boleh juga. Tutupi dengan selimut. Dan itu dilakukan oleh Aisyah ketika wafatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kabut gelap di Madinah, wafat baginda Rasul. Cahaya terang di Madinah ketika datang pertama kali baginda Rasul. Ini nggak bisa kita bayangkan itu seperti apa kondisinya. Kondisi sosial masyarakat ketika itu nggak bisa kita bayangkan. Orang mereka mencintai mereka luar biasa, tiba-tiba wafat. Itu penduduk Madinah, kalau Anda baca sejarahnya di biografi baginda Rasul, bagaimana kalau bahasa kita mungkin galaunya penduduk Madinah ketika itu wafatnya baginda Rasul. Baginda Rasul ketika wafat, Aisyah mengatakan sujjiya bi burdin hibarah, beliau diselimuti gunakan kain yang ringan yang betul-betul menutupi, menyempurnakan, menutupi aurahnya. Tutupi dengan selimut yang menutupi aurahnya, kain yang ringan yang betul-betul menutupi aurah dan terjaga, dan upayakan tidak mudah tersingkap. Jangan kain ada kipas angin udah tersingkap aurahnya, jadi betul-betul tertutupi. Upayakan betul-betul tertutupi. Rasul itu ketika wafat, kata Aisyah, diselimuti dengan burdun hibarah. Burdun itu kain di zaman itu diimpor dari Yaman. Kainnya Yaman, burd. Al-burd itu tidak dikatakan burd kecuali dia ada garis-garisnya. Bisa garis, bisa gambar. Tentunya bukan gambar-gambar makhluk hidup. Jadi kalau bertanya boleh tidak kita tutupi dengan ija batik, kain batik? Boleh, karena itu coraknya sama seperti bur. Bur itu ada garis-garis. Artinya tidak mesti harus polos. Baginda Rasul pun tidak ditutupi, diselimuti dengan kain polos, tapi kain bergaris, burdin hibarah. Kain bur yang sangat dicintai oleh baginda Rasul. Itu kain paling disukai oleh baginda Rasul. Kain yang paling beliau sukai itu burd hibarah, jadi yang diimpor dari Yaman. Kain lembut, ya. Kalau bahasa kita mungkin katun, jenisnya lembut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hari ini didakwakan kain itu masih ada di salah satu museum di Turki. Tapi kita selalu mengatakan tidak ada satupun asar ataupun riwayat yang sahih kalau peninggalan fisik dari bentuk baginda, dari jasadnya baginda Rasul ataupun yang pernah beliau kenakan, tidak ada satupun riwayat sahih yang mendukung kalau itu benar adanya. Tapi sudah bergenerasi, ratusan abad, puluhan abad sudah bergenerasi, disimpan dengan penyimpanan yang luar biasa, yang bahkan hari ini didakwakan kainnya baginda Rasul yang ada di museum itu, satupun bakteri, satupun kotoran atau bakteri, kuman itu tidak pernah menyinggapi kainnya baginda Rasul tersebut. Itu wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang jelas kita tidak punya petunjuk dari asar dan riwayat yang membuktikan kalau sandal itu sandal baginda Rasul. Kan ada sandalnya di situ, ada rambutnya, bahkan ada rambut di jenggotnya baginda Rasul, di dagunya baginda Rasul, masih tersimpan rapi di sana. Ya, kita tidak bisa mengatakan itu betul atau tidak, karena memang riwayat tidak mendukung. Tidak ada satupun asar dan hadis yang sahih. Benda itu masih ada, tapi diyakini masih ada. Mereka menyimpannya regenerasi sampai hari ini masih ada dan masih bisa disaksikan. Tapi kita ingin mengatakan yang paling dicintai oleh baginda Rasul. Ini alangkah indahnya kalau ketika wafat itu, dan kain yang diselimuti kita itu kain yang memang kita sukai ketika kita hidup. Bentuk pemuliaan terhadap mayit walaupun dia sudah wafat. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika wafatnya baginda Rasul? Anna Abu Bakrin As-Siddiq qabbala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi. Kerabatnya, teman-teman dekatnya itu boleh untuk menyikap kembali yang sudah diselimuti jenazah itu, kemudian menciumnya, mencium di keningnya, mencium tangannya.
Para ulama dulu berselisih terhadap kondisi baginda Rasul. Ini menciumnya untuk tabarruk ataupun untuk tahabbub, cium cinta atau cium cari berkah. Kalau untuk baginda Rasul terlepas cinta dan juga berkah, tidak ada masalah baginda Rasul. Berkah hayyan wa mayyitan. Walaupun para ulama berselisih untuk kondisi berkah baginda Rasul itu. Tapi kalau untuk selain baginda Rasul, semua menyepakati cium cinta. Boleh kita singkap, kita cium. Dan itu yang dilakukan oleh baginda Rasul. Jadi gambaran sosial masyarakat yang terjadi, yang saya sebutkan, ketika wafatnya baginda Rasul luar biasa. Ketika dikatakan Rasul wafat, itu Umar itu mengambil pedang dan menghunusnya. Siapa yang mengatakan Rasul wafat, aku tebas lehernya. Bukan. Bukan Umar tidak tahu Rasul itu manusia pasti akan wafat, tapi cinta ini yang nggak bisa nggak bisa menerima Rasul itu hilang, nggak bisa menerima Rasul nggak ada lagi. Siapa yang mengatakan Rasul wafat, tebas kepalanya. Abu Bakar baru mendapatkan kabar wafatnya baginda Rasul, mengendarai kudanya itu sampai ke rumahnya baginda Rasul, melihat Umar sudah berkoar-koar berteriak di luar dengan kaum muslimin. Abu Bakar langsung masuk ke dalam kamarnya Aisyah, membuka kepalanya baginda Rasul dan menciumnya. Wallahi ya Rasulullah, beliau mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, engkau tidak akan pernah merasakan dua kematian. Ini cuma satu kali kematian, kemudian hidup yang abadi. Itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh, tapi tetap kaidahnya sama. Hormahnya, kehormatannya berlaku seperti kehormatan ketika dia hidup. Yang boleh mencium tetap karib kerabatnya yang halal untuk menciumnya ketika hidup. Karena fenomena hari ini kita lihat, ada tungku, ada ustadz yang wafat, itu jamaah datang silih berganti, itu semua cium. Muslimin, muslimat semuanya cium. Nggak ada, tetap berlaku dia. Hormahnya tetap sama. Yang boleh mencium, boleh memegang, itu cuma yang boleh mencium ataupun memegang ketika mereka masih hidup. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal yang pertama kali harus dilakukan sebelum fardhu kifayah selanjutnya, lunaskan dan tunaikan hutangnya. Jadi tunaskan hutang itu bukan dah selesai semuanya nanti baru hutang, bukan. Hutang yang pertama dulu. Hutang. Jangan berhati-hatilah dengan hutang. Rasul itu bertanya, alaihi dain, dia punya hutang. Kalau dikatakan ada, Rasul nggak mau salah. Kalau datang Abu Qatadah dalam satu hadis mengatakan, ya Rasulullah, ana aqdi anhu, saya akan membebaskan utangnya. Rasul baru mau salat. Kalau Rasul hidup di zaman kita, berapa banyak orang yang tidak mau disalati oleh Rasul? Karena rata bank utang katanya, Pak. Masuk BNI, udah nampak ini orang salam nago. Hutang. Rasul mengatakan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Jiwa orang mukmin itu digantung akibat hutangnya. Tidak jelas posisinya itu ruhnya. Ada ruh mukmin, ada ruh kafir, ada illiyin, ada sijin dalam Quran surah Al-Mutaffifin. Tapi yang punya utang ini dia nggak jelas ini sijin atau illiyin. Bahkan walaupun dia mujahid fisabilillah, tetap tergantung ruhnya. Mujahid itu pahalanya besar, fadilahnya, keutamaannya besar, tapi kalau dia punya utang, coba bayangkan jamaah, kalau ini utang yang boleh, yang mubah, bagaimana dengan hutang yang haram? Udah hutang riba lagi. Ini yang mubah, ini yang tergantung ruhnya, itu yang mubah. Coba kita bayangkan kalau ini hutangnya justru hutang haram lagi. Nah, ini dahsyat lagi. Hutang yang mubah saja
Boleh kita ambil hutang, memberi hutang, tapi ruhnya nanti akan tergantung-gantung. Hatta yuqla anhu, sehingga diselesaikan hutangnya. Seolah-olah dengan hutang itu sesaleh apapun kita, saleh kita seperti tidak memberikan manfaat untuk ruh kita. Karena faktor hutang. Maka itu selesaikan dulu. Karena itu hak adami, hak dan kewajiban kita terhadap sesama makhluk. Kalau hak adami itu landasannya musyahah, hukum asalnya tidak lunas. Kalau hak Allah itu landasannya samaha, hukum asalnya Allah memaafkan. Jadi kalau hubungan dengan Allah, hukum asalnya Allah memaafkan. Tapi kalau hubungan dengan makhluk, ini hukum asalnya musyahah, kamu akan dituntut. Itu belum lunas. Jadi jangan pernah kita berpikir ini utang baju saja, kamu meninggal kagak lunas. Itu hukum asalnya tetap tidak lunas, sehingga dia betul-betul meridhoinya dan melunaskan. Tapi beda dengan hak Allah. Kayak ini hutang sebelum segalanya, bahkan sebelum prosesi lainnya. Karib kerabat langsung cari mana hutang-hutang, mana hutang-hutang. Setidaknya kita sudah punya deal, kesepakatan tertentu. Ini kami bayar setelah ini kami bayar. Artinya harta si mayit pertama kita tunaikan hutang-hutangnya, hak yang harus diberikan. Kemudian hartanya kita sisihkan untuk prosesi yang dibutuhkan ketika jenazah. Nah, sampai hartanya banyak tapi untuk kain kafannya ahli warisnya masih berselisih. Ini bagian dari siapa kita ambil? Enggak, gunakan dulu untuk prosesi jenazah. Yang tersisa dari prosesi jenazah dan hutang piutang itu baru milik ahli waris. Maka Rasul mengatakan jiwa orang mukmin itu muallaqatun, dia tergantung-gantung dengan hutangnya hatta yuqda'an, sehingga hutangnya itu dia menyelesaikan atau melunasinya. Imam Ibn Hajar mengatakan ghaslul mayyit wa takfinuhu fi thawbain, memandikan mayit jenazah dan mengkafankan dalam 2 kain kafan. Itu boleh 2 kain ya. 3 kain lebih baik. Hukum asalnya wajib itu jatuh dengan tertutupi aurahnya. Itu hukum asalnya tertutupi aurah, itu kafan. Hukum asal mandi itu wajib itu cukup dengan membersihkan segala kotoran, kemudian sudah memandikan dia dengan air di sekujur tubuhnya. Sela-sela semuanya sudah kena air, sudah dapat memandikan mayit. Tapi yang akan kita bicarakan itu bagaimana pemandian yang seharusnya, ataupun yang lebih sempurna, ataupun yang lebih sesuai dengan petunjuk dan sunnah baginda Rasul. Tapi mengguyur air di seluruh tubuhnya dan kotorannya sudah hilang, itu sudah dikatakan memandikan. Menutupi dengan kain kafan sekujur tubuhnya dan tertutup aurahnya, itu sudah dikatakan kita sudah mengkafaninya. Kisahnya kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata fil ladzi saqata an rahilatihi famata. Ada orang ketika berhaji bersama baginda Rasul, karena berdesak-desakan dia di atas untanya dalam kondisi muhrim, pakaiannya pakaian ihram, artinya 2 kain ihram yang putih ya, izar dan bagian atasnya. Ada selendang ihramnya, kemudian kain yang menutupi badan atasnya. Orang muhrim dia diperlakukan seperti kondisi ihramnya, karena satu-satunya ibadah yang tidak terputus dengan kematian itu ihram. Kalau yang lain lagi sholat tiba-tiba wafat, artinya sholat kita nggak dapat sholat itu karena sudah terputus. Puasa kita wafat tiba-tiba, siangnya wafat, puasa kita hari itu nggak dapat karena sudah terputus. Kematian itu memutuskan segala ibadah kecuali ihram. Jadi ihram ada kewajiban, belum kita tunaikan, kita wafat hari ini, kita sudah terhitung melakukannya, kita masih dalam kondisi ihram.
dan besok akan dibangkitkan di hari kiamat masih dalam kondisi ihram dan melakukan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Masya Allah. Orang ini, Rasul sedang berbicara dengan para sahabatnya dalam kondisi ihram. Tiba-tiba ada seorang bapak jatuh dari untanya, meninggal. Rasul memperlakukan, kafankan dia dengan kain ihramnya. Artinya cuma 2 kain saja, kain bagian bawah dan kain bagian atasnya. Rasul mengatakan iksiluhu bima'in wasidrin. Mandikan mayit itu dengan air yang dicampur sidr. Sidr itu apa? Bidara. Apa kita masih menggunakan? Bidara itu dikeringkan, kemudian ditumbuk, dihancurkan, dicampur air di salah satu nanti dari pemandian si mayit. Kalau zaman dulu bidara, kalau sekarang kita ganti sabun gitu. Bidara ya, itu efeknya banyak. Ya, bidara itu termasuk dari tumbuhan-tumbuhan yang dijauhkan dari syaitan. Jadi sidr itu tanam di rumah. Setidaknya untuk apa? Untuk ketika kita mati. Kami beli satu, kita tanam di rumah di kampung. Targetnya itu. Nanti kita keringkan ya. Kapan Allah wafatkan, artinya ada stok bidara aja. Mengamalkan sunnah secara sempurna gitu. Kemudian dijauhkan rumah kita dari syaitan. Ya, syaitan dari luar nggak bisa masuk, tapi syaitan dari dalam nggak bisa keluar itu. Dijauhkan dari syaitan. Ya, bidara, campur dengan bidara, dia salah satu cuciannya. Dan terbaik itu cucian sebelum terakhir. Wa kafinuhu fi sawbain, dan kafankan dia di dalam 2 kain. Itu langsung dengan kain yang dia diwafatkan. Sama seperti mujahid, langsung di pakaian yang dia diwafatkan. Sehingga dia dibangkitkan dalam kondisi demikian. Dan muhrim juga demikian. Aisyah mengatakan, qal lamma aradu ghuslan nabi. Ini fenomena lain yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar. Ketika Rasul wafat, para ahli keluarganya itu ingin memandikan baginda Rasul. Ini dinamikanya luar biasa. Problematikanya banyak sekali. Rasul, gimana kita mandikan Rasul itu? Kita singkap auratnya, kita buka bajunya. Coba anda bayangkan kalau Rasul ini yang wafat itu. Belum lagi perasaan bagi cinta kepada baginda Rasul, luar biasa gemuruh hati mereka. Ini bercerita tentang bagaimana kita mandikannya. Kalau kaum muslimin yang lain kita buka pakaiannya. Jadi jangan buka pakaian baru diganti, tapi kita tutupi dengan kain, pelan-pelan kita buka pakaiannya, tetap jaga aurahnya jangan tersingkap, dan tetap dalam proses pemandian dan mengkafankan jangan sampai tangan kita bersentuhan langsung dengan aurah. Maka yang terbaik yang memandikan itu seharusnya mereka itu yang aqarib dari keluarga si mayit. Kalau laki-laki, yang paling berhak memandikan itu bapaknya, bukan anaknya, bapaknya. Beda kesannya Pak. Bapak memandikan anak dengan anak memandikan bapak. Kalau bapak memandikan anak, kesannya itu seperti masa kecil kita dimandikan sama orang tua kita. Tapi anak memandikan bapak itu kesannya beda. Maka pertama kali yang paling diharapkan itu bapaknya. Kalau bapaknya nggak ada, dia punya kakeknya. Setelah itu baru turun anaknya. Baru kemudian dilanjutkan dengan asabah. Asabah itu dalam waris, urutan wali dalam waris. Abangnya, kalau nggak ada abangnya, pamannya. Kalau nggak ada pamannya, anak abangnya. Kalau nggak ada anak abangnya, anak pamannya. Seperti itu urutannya. Kalau untuk jenazah laki-laki. Kalau masih ada bapak dulu. Tentunya tidak bisa sendiri, harus tetap dibantu oleh yang lain. Tapi yang memandikan utama, yang menyentuh dan macam-macam. Sentuhannya jangan menggunakan tangan langsung,
kalau bisa menggunakan sarung tangan atau macam-macam. Artinya ada yang menghalangi dari sentuhan langsung terhadap aurah ataupun terhadap kotoran nantinya. Kalau jenazahnya itu wanita, yang pertama kali diharapkan itu dari aqarib, an-nisa al-aqarib, yaitu wanita-wanita dari karib kerabat. Kalau ibunya masih ada, ibunya. Kalau kakeknya, neneknya masih ada, neneknya. Kalau enggak ada, ya anak perempuannya. Kalau enggak ada wanita-wanita terdekat, karib kerabat, wanita-wanita jauh. Biasanya di kampung pasti ada yang selalu melakukan fardul kifayah. Itu dilakukan oleh wanita jauh. Kalau wanita yang jauh tidak ada, maka diganti oleh maharim laki-laki, mahram laki-laki, termasuk anak laki-laki. Tapi itu bukan afdal, bukan yang pertama. Upayakan perempuan dulu. Kalau wanita wafat dan tidak ada seorang pun yang bisa memandikan dari wanita, tidak dialihkan untuk laki-laki, tapi ditayamumkan. Begitu juga sebaliknya, laki-laki wafat dalam kondisi nggak ada seorang pun laki-laki bisa memandikan, fardul kifayahnya itu ditayamumkan, tidak dialihkan kepada perempuan. Rasul, ketika Rasul wafat, ya tentunya kondisi Rasul beda dengan kita. Kita 3 orang, 4 orang itu sudah selesai, tapi Rasul itu butuh sedikit banyak orang. Mereka sangat khawatir jangan-jangan salah dalam prosesi jenazahnya baginda Rasul. Itu berembuk, berdiskusi panjang. Maka ada kajian kita yang mengatakan Rasul itu dari hari wafatnya sampai beliau dikebumikan itu butuh waktu 48 jam. Artinya 2 hari 2 malam. Wafatnya Senin menjelang duhur ataupun menjelang duha Senin, itu ditinggalkan sampai malam, kemudian sampai hari Selasanya 48 jam. Banyak orang itu yang mengatakan bagaimana Rasul, para sahabat teganya membiarkan Rasul itu sampai sekian lama. Padahal Rasul menganjurkan kita bersegera untuk melakukan prosesi jenazah. Rasul mensunnahkan segerakan prosesi jenazah. Asri'u bil janaiz, segerakan. Tapi kenapa Rasul itu dilambat-lambatkan? Kalau Anda mengikuti sirahnya baginda Rasul, bagaimana konflik yang terjadi setelahnya wafat baginda Rasul, 48 jam itu sangat kecepatan bagi baginda Rasul. Itu cepat sekali itu, bukan terlambat. Yang mengatakan terlambat itu yang tidak membaca sirahnya baginda Rasul. Konfliknya macam-macam. Belum konflik siapa penggantinya, belum konflik ini di mana kita kuburkan nanti. Jangankan itu, hadis kita berbicara tentang konflik, bagaimana kita mandikan Rasul, bagaimana kita mandikan, nanti bagaimana kita kuburkan, siapa yang berani melempar tanah ke tubuhnya baginda Rasul. Itu semuanya konflik luar biasa itu. Maka saya katakan 48 jam dari wafat sampai dikuburkan itu terlalu cepat untuk Rasulullah, bukan terlambat. Bagi kita ya terlambat. Lebih meninggal ada fikir ya, selesai. Tapi Rasul enggak. Ini bagaimana ini umat? Siapa yang memegang kendali umat? Bahkan mereka sedang ini berumbuk mereka. Ada Abbas, ada Husam ibnu Abbas, ada Fadl ibnu Abbas, kemudian ada Ali, ada Usama, ada Saleh maulanya Usama. Berapa orang? Abbas, Fadl, Husam, Ali, Usama, maula Usama yang bernama Saleh. 6 orang yang mengurusi prosesi pemandian baginda Rasul. 6 orang. Mereka itu di rumahnya Aisyah itu duduk dalam kondisi masih berkonflik dengan diri mereka sendiri. Ini gimana kita cuci? Gimana kita mandikan baginda Rasul? Kita buka bajunya sama seperti kaum muslimin.
Ada yang mengatakan kita buka bajunya sama seperti kaum muslim. Ada yang mengatakan tidak, ini Rasulullah. Sampai dalam riwayat sahih disebutkan ghusyiya alaihim. Entah kenapa mereka tertidur. Ghusyiya itu tidurnya bukan tidur betul-betul. Artinya setengah sadar gitu. Tiba-tiba ada suara dari sudut rumahnya Aisyah yang mengatakan la tujarridu, jangan kalian lepaskan pakaiannya seperti pakaian kalian. Akhirnya Rasul dimandikan dengan bajunya. Itu khusus untuk baginda Rasul. Itu sampai mereka tertidur itu. Mau memandikan baginda Rasul, mereka tertidur. Akhirnya mereka mendapatkan ilham untuk melakukan demikian. Baru mereka memandikan. Lamma aradu ghuslan Nabi, Aisyah mengatakan ketika ahli keluarganya ingin memandikan baginda Rasul, qalu wallah ma nadri, demi Allah kami enggak tahu ini, nujarridu Rasulullah kama nujarridu mautana amla, kita lepaskan bajunya seperti kita lepaskan baju mayit-mayit kita ataupun tidak. Akhirnya datang dalam kesimpulan hadis, datang suara yang menunjukkan kalau mereka tidak bisa memperlakukan Rasul seperti memperlakukan kaum muslimin biasanya. Akhirnya dimandikan dengan bajunya baginda Rasul. Husam, Fadl dan Abbas itu tugasnya membolak-balikkan tubuh baginda Rasul. Jadi yang membangunkan, mendudukkan, membolak-balik ke kanan ke kiri, itu tugasnya Abbas, Husam dan Fadl. Usamah ini anak dari anak angkatnya baginda Rasul, hibbin Nabi. Usamah ibnu Zaid dengan maulanya dan pembantunya Saleh, itu tugasnya yang mengambil air dan mengguyurkan. Yang menggosok-gosokkan itu Ali ibnu Abi Thalib. Maka di zaman itu kalau untuk laki-laki yang dikenal melakukan fardhu kifayah itu Ali. Kalau untuk perempuan ada Ummu Atiyah. Maka hadis tentang fardhu kifayah Ali itu lebih kuat karena Ali memang pelakunya. Hadis Ummu Atiyah itu lebih kuat dibandingkan wanita-wanita lain karena Ummu Atiyah memang pelakunya. Bang Mek, ya. Masya Allah. Ini Bang Mek bakarnya. Siapa? Bang Bayu, Masya Allah. Ya, artinya kita kenal, di masyarakat kenal. Kalau penduduk Madinah, siapa yang mendekat? Ali bin Abi Thalib. Kalau perempuan, itu tugasnya Ummu Atiyah. Maka hadis-hadis tentang jenazah banyak yang mereka riwayatkan. Dan mereka pelakunya. Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha qalat, ketika wafatnya putri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dakhala alaina an-nabi wa nahnu nughassil ibnatahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk kepada kami sedang memandikan putri. Coba lihat, Rasul sendiri putrinya wafat, bukan beliau yang memandikan. Tapi meminta Ummu Atiyah dan kerabat-kerabat wanita membantu Ummu Atiyah memandikan. Hukum asalnya yang memandikan itu yang paling alimah, yang paling faqihah, yang paling faqih. Kalau anak kita betul-betul faqih bisa memandikan, mereka lebih layak. Tapi anak kita tidak cukup kefakihan, justru orang lain yang lebih faqih, lebih paham, artinya orang lain yang lebih berhak. Karena ini berkaitan tentang aurah, berkaitan dengan berbagai macam hal, apa yang harus, yang tidak boleh, yang dianjurkan, ataupun fadilah-fadilah ketika proses pemandian. Maka harus faqih. Dan ini tugas kita Bapak Ibu, menyiapkan anak kita, generasi di belakang kita itu yang memang layak untuk mengurusi jenazah kita. Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha qalat, Rasulullah masuk ketika kami sedang memandikan putrinya. Faqal iksilnaha thalathan aw khamsan aw aksar min dhalik. Mandikan dia, putriku itu 3 atau 5 atau lebih banyak dari itu. Artinya sesuai dengan kebutuhan.
diguyurnya 3 kali, dalam kondisi witir lebih utama 5 kali, atau memang kebutuhannya 6 kali, tambahkan 1 kali supaya berakhir dengan kondisi witir. In ra'aitunna dzalik, kalau memang kalian melihat itu harus dilakukan, artinya tetap kondisinya yang menentukan berapa kali. Jadi kalau memang mayitnya sudah baru wafat, kita sudah coba membersihkan, kita sudah mengupayakan dalam kondisi terbaik, itu orang yang memandikan lebih gampang. Tidak butuh mengguyur berkali-kali, tidak butuh meluangkan waktu untuk membersihkan kotoran. Tapi tetap dipastikan. Jadi setiap proses pemandian itu dipastikan, bangunkan, rebahkan, supaya bisa kita pastikan kotorannya masih keluar tidak, masih keluar tidak. Bima'in wa sidrin, dengan mencampurkan air dengan bidara. Waj'alna fil akhir kafura, dan di guyuran air terakhir itu air yang dicampur kafur. Kafur itu apa bahasa kita? Kafur juga ya? Ya. Itu termasuk air yang terakhir kita campurkan itu, dan termasuk kain kafannya, terutama di tempat-tempat yang terbuka, artinya di cotton kapas, untuk lubang-lubang yang terbuka kita campurkan kafur. Au syai'an min kafur, falamma faraqna adzannahu, dan kemudian ketika kami sudah selesai memandikan, kami mengabarkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'alqa ilaina hikwahu, Rasul memberikan kepada kami sisir agar kami sisir putrinya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikepangkan rambutnya. Wa fi riwayah, dalam satu riwayat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ibda'na bimayaminiha wa mawadhi'ul wudu' minha. Mulai proses pemandian dengan kita keluarkan kotoran-kotoran yang ada masih di tubuhnya, kita bersihkan, kemudian kita istinjakan, artinya kotorannya sudah kita hilangkan, mulai dengan anggota-anggota wudu. Mulai dengan anggota wudu, kita wudukan dia. Tetap disunahkan yang kanan sebelum yang kiri. Setelah selesai kita wudukan, baru kita mulai dengan bagian jasad yang kanan. Maka Rasul mengatakan, mulai dengan bagian kanannya dan anggota-anggota wuduknya. Wa fi lafdhin lil Bukhari, dalam satu riwayat Imam Bukhari, fadafarna sya'raha thalathata qurun fa alqaina khalfaha. Kami jadikan rambut putri baginda Rasul itu menjadi tiga kepangan, kemudian kami letakkan ke belakang putri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk detail prakteknya tentunya kita upayakan besok hari. Untuk saat ini kita cukupkan di sini. Kalau ada yang patut kita diskusikan, kami persilahkan. Jazakumullahu khairan katsir. Silakan. Ya, memastikan meninggal. Kalau misalnya dengan dokter langsung bisa dipastikan sudah meninggal, ataupun dengan kita dengan memastikan nadinya sudah betul-betul dan jantungnya tidak lagi bergerak. Kalau karib kerabatnya, kebiasaannya itu bisa dipastikan dengan melihat wajahnya. Lihat wajah saja. Kalau kita betul-betul orang yang teliti, itu karib kerabat kita, kita tahu itu. Dan itu punya firasat mukmin di situ, seperti Abbas mau meninggal saja sudah kita tahu itu. Kalau orang yang jeli, yang punya firasat itu.
Maka Abbas ketika masuk sakitnya baginda Rasul itu keluar langsung berderai air matanya. Sudah selesai, baginda Rasul sudah selesai. Tidak berselang lama sudah meninggal. Kemudian ditanyakan oleh Ali, bagaimana engkau mengetahuinya? Aku melihat wajah-wajah anak Bani Hashim ketika mau meninggal dan aku tahu seperti apa wajahnya. Jadi cara memastikan banyak, dengan posisi jantungnya, detak jantungnya, nadinya, dengan cara tibbi atau dengan cara yang diakui oleh para ahli medis. Kalau ada orang yang khusus, kita panggil orang khusus, tidak ada masalah. Memanggil orang khusus supaya betul-betul ada perawat di kampung, ada dokter di kampung, kita panggil supaya betul-betul memastikan. Tidak ada masalah. Yang tidak boleh berlebihan di dalam an-na'yu, berlebihan di dalam mengumumkan kematian. Mengumumkan sekedar untuk diketahui bisa menunaikan fardhu kifayah, kaum muslimin mendapatkan pahala dan mayit yang disalatkan juga mendapatkan syafaat dari doa kaum muslimin, itu dibolehkan. Yang tidak boleh berteriak dengan suara-suara keras, membunyikan berbagai macam bunyi-bunyi tertentu untuk membuktikan ataupun untuk menunjukkan kalau si mayit sudah meninggal, itu dilarang. Bahkan para sahabat baginda Rasul itu yang untuk memberitahukan saja, mereka itu enggan-engganan, padahal Rasul membolehkan untuk memberitahukan. Seperti beliau memberitahukan, ini Najasyi sudah wafat, kita salat. Memberitahukan kematian boleh. Yang tidak boleh berlebihan, apalagi diikuti dengan mengangkat-angkat suara dan teriakan, yang menggunakan pakaian-pakaian tertentu dengan warna tertentu yang menunjukkan kalau ada prosesi kematian, itu yang dilarang. Itu bagian dari na'yu al-jahiliyah. Wallahu ta'ala a'lam. Orang perhatikan itu apa? Orang biasa di kampung kan pakai abu dapur. Pakai abu dapur untuk para pemandi mayit. Wallahu a'lam. Seperti apa itu? Artinya kalau mau memandikan mayit, setelah prosesi mandi mayit, orang itu mencucinya dengan abu dapur. Mencuci tangannya. Enggak, maksudnya kalau niat ibadah tertentu, artinya itu tidak ada petunjuk dari baginda Rasul. Tapi kalau memang untuk memastikan barangkali ada kotoran-kotoran dan macam-macam, harus dibersihkan dengan abu dapur tadi, itu kalau itu masalah duniawi ya, artinya bukan kaitan tentang ibadah. Tapi kalau ada misalnya etikad tertentu, ini abu dapur bisa menghilangkan ini misalnya, itu artinya tidak ada petunjuk dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang diupayakan kalau sudah memandikan, lebih afdalnya orang memandikan itu untuk mandi. Dalam satu riwayat, wa in iktasala fa biha wa ni'mah, kalau dia bisa mandi itu yang terbaik. Artinya para ulama memahami dari hadis yang kedua ini, boleh juga kalau sekedar dia berwudu, tapi lebih afdalnya dia mandi. Ya, karena ada hadis lain petunjuk dari baginda Rasul yang memandikan hendaknya dia mandi. Wallahu ta'ala. Silakan. Apa ada larangan waktu-waktu yang tak boleh mengumpulkan niat? Ya, itu besok kita sebutkan waktu-waktu yang dilarang. Tapi secara umumnya waktunya dibolehkan kapan saja dan kita diminta untuk bersegera. Kalau wafat misalnya sore hari, bisa kita kuburkan di malam hari, tidak ada masalah. Jangan nunggu sampai besok hari. Atau kita bahkan menunggu sampai pulang kerabat-kerabat dekatnya, anak-anaknya dari tempat jauh. Kasihan mayitnya. Fa khairun ma qaddamtahu ilaih. Kalau bisa kalian segerakan, dan itu yang terbaik untuknya. Kalau dia baik, kalian segerakan prosesi jenazahnya, itu yang terbaik untuknya, dan dia akan mendapatkan yang lebih baik di sisi Allah. Kalau dia tidak baik, kalian sudah menghilangkan beban dari pundak kalian, kata baginda Rasul. Ya, urung hanagot meninggal, alhamdulillah selesai. Tapi kalau dia orang baik,
kita sudah memberikan yang terbaik untuknya. Asri'u bil janais, segerakan kata baginda Rasul bil janais. Karena di masyarakat kita kalau wafatnya sore hari kagak tinggal aja, enggak, langsung prosesinya, langsung lakukan prosesi. Dan banyak di zaman baginda Rasul itu yang dikuburkan di malam hari. Termasuk hadis Imam Bukhari Muslim, wanita yang qayyimatul masjid, perempuan hitam yang kerjanya itu qayyimah. Qayyimah itu yang memungut kumama, memungut sampah di masjid. Waktu wafat itu di malam hari. Baginda Rasul sedang tidur. Para sahabat mengetahui Rasul sedang tidur, tidak berani mengganggu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rupanya besok hari Rasul itu kecarian. Di mana wanita itu? Itu Rasulullah. Beliau cari-cari, ini wanita itu enggak nampak hari ini. Dikabarkan, ya Rasulullah, tadi malam meninggal. Engkau dalam kondisi beristirahat, kami tidak mau mengganggumu. Rasul marah. Alam tukhbiruni? Kenapa tidak kalian kabarkan kepadaku? Para sahabat mungkin di hati mereka untuk hal ini masih ada bibit-bibit jahiliyah dulu. Oh, ini orang biasa, cuma orang yang kerjanya cuma pungut-pungut sampah di masjid, tidak terlalu penting lah di masyarakat. Mungkin kalau yang meninggal itu Abu Bakar, Rasul pertama kali dikabarkan. Umar yang meninggal, Rasul pertama kali dikabarkan. Tapi ini wanita pungut sampah di masjid. Rupanya wanita ini bagi Rasul itu sangat berarti. Fa asyara ila qabriha, mereka menunjukkan mana kuburnya. Rasul mendatangi kuburnya dan beliau langsung salat di kuburnya. Boleh bagi kita untuk salat langsung di kubur bagi yang belum sempat menyalatkan, walaupun sudah durasinya berlalu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Itu hadis asal Sa'id ibnu al-Musayyib, itu 3 bulan. Ketika meninggalnya ibu dari Sa'ad ibnu Abi Waqqas, itu Rasul menyalatkannya setelah pulang dari perjalanan. Ada riwayat yang menunjukkan perjalanan itu berlalu 1 bulan. 1 bulan balik Rasul ke Madinah. Saat mengatakan, ibuku wafat 1 bulan yang lalu Rasulullah, sebelum anda berangkat pergi, Rasul pergi menyalatkannya. Jadi salat di kuburan itu boleh, dan itu syariah. Semua para ulama sepakat boleh, dan Rasul mengajarkan demikian. Jadi nggak ada cerita kita nggak mensalatkan orang tua kita, nggak ada cerita. Ada jamaah mengatakan, Ustaz, yang paling saya sesali seumur hidup saya tidak sempat menyalatkan bapak saya. Kok bisa? Saya bilang, nggak sempat menyalatkan bapak anda. Bapak anda itu yang darinya anda lahir, wujud anda itu dari wujudnya, yang segalanya dikorbankan untuk anda. Anda tidak sempat menyalatkan. Bukan demikian, Ustaz, saya di tempat ini. Ketika anda kembali salatkan, ketika kembali salatkan, pergi ke kuburnya, berdiri di posisi sama posisi seperti kita berdiri salat jenazah. Salatkan. Jadi nggak ada cerita tak salat. Secara tidak langsung Rasul ingin mengajarkan. Ada pekerjaan-pekerjaan sosial yang banyak orang itu tidak menggubris, dan itu penting dalam Islam. Qayyim. Nah, itu qayyim. Maka ada ulama itu Ibnul Qayyim. Al-Qayyim itu artinya yang memungut sampah. Ya. Kalau bahasa kita sekarang mungkin marbot masjid. Ya. Marbot masjid, membersihkan masjid, menjaga kebersihan masjid, itu qayyim. Dulu dari awal Islam itu dapat penghormatan khusus, orang itu dinamakan qayyimul masjid. Maka ada anak yang lahir dari seorang qayyimul masjid, namanya Ibnul Qayyim. Nah, itu dapat julukan khusus lagi. Dan kita enggan-engganan lihat sampah di masjid, enggan-engganan lihat ke masjid sudah kotor, enggan-engganan. Itu ada petugasnya. Rasul kecarian mencari itu di mana wanita itu. Bagi kalian biasa, tapi bagi Rasul itu bukan sosok yang biasa. Nah, yang intinya segerakan jenazah itu, prosesinya disegerakan. Wallahu a'lam. Ada kita dengar misalnya menjelang matahari mau terbenam. Ya, kita tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar. Artinya jangan di waktu matahari terbenam, itu tanduknya syaitan. Kita tunggu sebentar.
Artinya prosesinya jangan ditunggu sampai besok. Kita tunggu sebentar di waktu-waktu yang tidak dibolehkan. Terutama itu waktu-waktu yang tidak dibolehkan kita salat tanpa sebab. Itu waktu-waktu tidak boleh kita salat tanpa sebab. Para ulama berselisih salat jenazah itu salat tanpa sebab ataupun tidak, tapi mayoritas mengatakan itu salat tanpa sebab. Makanya kita juga menjaga waktu. Kita tunggu itu cuma sejenak saja. Sudah itu lakukan. Ataupun boleh kita akhirkan supaya kaum muslimin berkumpul setelah Isya kita lakukan. Artinya segerakan. Karena fenomena hari ini makin keterlaluan, makin menjadi-jadi. Lamanya nunggu, masya Allah. Mayitnya dibawa entah kemana-mana tuh. Harus dikembalikan ke kampungnya. Prosesinya menunggu anaknya macam-macam. Itu keluar dari sunnah baginda Rasul. Waalaikumsalam. Terkait ada keinginan dari mayit itu dikuburkan di suatu tempat. Ya, kalau wasiatnya demikian, ya, tapi terutama bagi kita yang belum jadi mayit itu, jangan berwasiat dengan wasiat-wasiat yang memberatkan. Wasiat-wasiat kebaikan saja. Kalau tidak ada tempat fadilah, tidak perlu. Tapi misalnya kita di Saudi, kita mau dimakamkan di Baqi, tempat-tempat fadilah supaya banyak kaum muslimin yang mendoakan, silahkan. Tapi ketika tidak ada tempat fadilah, semua bumi Allah itu layak dijadikan kuburan. Yang beban ini saya harus ke kampung halaman saya. Itu prosesi Anda tinggal ke kampung halaman Anda itu memakan waktu. Efek jerahnya terhadap kita mayat sendiri. Maka jangan bebankan dengan wasiat-wasiat. Kebanyakan kita kaum muslimin dari zaman dahulu demikian, kita punya tanah-tanah khusus yang sudah dikhususkan sebagai tempat pemakaman. Itu lebih baik dibandingkan kita wasiatkan, kuburkan saya di tanah saya sendiri. Siapa kaum muslimin yang datang ke tanah Anda? Siapa yang akan mendoakan? Siapa yang akan mengatakan assalamualaikum ya ahlal kubur? Enggak ada yang datang. Setelah Anda wafat, tanah mau dibagi-bagikan, terkendala dengan keberadaan jenazah. Ahli waris sepakat dibongkar lagi jenazahnya. Hurmah-hurmahnya sudah hilang. Kehormatan jenazah kaum muslimin banyak yang hilang dari situ. Yang bebankan dengan wasiat. Wasiat-wasiat kebaikan. Para salaf kita dulu setiap mau tidur itu menitipkan wasiat di bawah bantal. Wasiat kebaikan. Karena mereka meyakini ini prosesi tidur itu bagian dari kematian. Maka doa kita sebelum kita tidur, in arsaltahu farham fahfatha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin wa in amsaktaha farham. Ya Allah, aku mau tidur ini dengan namamu aku tidur. Kalau engkau biarkan nanti ruhku besok hari masih bisa bangkit kembali, maka jaga ruhku itu seperti jaga ruh dan jasadku itu seperti engkau jaga orang-orang saleh. Tapi kalau engkau memegang ruhku tidak mengembalikan lagi ke jasadku, maka rahmatilah ruh kami ya Allah. Itu doa kita sebelum mau tidur. Karena kita yakin ini memang prosesi deh, bagian dari kematian. Kalau sahih dinamakan kematian kecil. Maka para salaf itu punya satu kebiasaan menulis wasiat. Enggak jadi meninggal, robek lagi, besok tulis lagi. Artinya tidak ada kebingungan keluarga kita ketika kita tinggalkan. Sudah ada wasiat. Artinya wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta yang ditinggalkan, kecuali dengan izin ahli waris. Ini masih hidup, lakukan kebaikan. Punya banyak harta, lakukan wakaf-wakaf yang produktif, yang baik. Dia akan terus mengalir kepada kita kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita cukupkan di sini, sudah jam 7. Besok insyaallah dengan izin Allah kita langsung memulai praktek untuk tajhiz al-janaiz. Subhanakallahumma bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.